saatnya beribadah. Yuk ikuti ibadah dengan aturan yang baik ya. 1. Sudah pada mandi kan? Tidak lupa gosok gigi dong biar bersih. Pakai baju yang rapi dan nyaman. 2. Lebih baik sarapan dulu, biar perut kenyang untuk memuji Tuhan. 3. Siapkan gadgetnya ya. Bisa HP, laptop, TV. Dan tidak lupa izin dan minta tolong papa mama untuk membuka tayangan sekolah minggu GKI Camar. 4. Siapkan Alkitab, buku, dan alat tulis. Juga tidak lupa amplop untuk persembahannya. Kita akan menghormati Tuhan dan hadiratnya sampai ibadah selesai. Sudah semua dilakukan? Baiklah adik-adik, sekarang kita siap untuk beribadah. Halo, selamat pagi adik-adik semua. Hari ini kita bersama-sama akan bersekolah minggu. Kita akan memuji Tuhan dan kita akan bersukacita bersama-sama dengan teman-teman kita. Walaupun sekarang kita masih bersekolah minggu di rumah masing-masing, namun tidak mengurangi sukacita kita semua ya. Tetap semangat ya. Kita hari ini akan memuji Tuhan dengan lagu Ku Masuki Gerbangnya. Adik-adik, tadi kita sudah menyanyikan lagu memulai dengan memuji Tuhan, ku masuki gerbangnya. Mari kita persiapkan hati, pikiran kita untuk kita bisa lebih bersukacita, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas pagi yang cerah pada pagi hari ini, di mana kami boleh bersua dengan adik-adik kami melalui YouTube ini. Namun kami tidak merasakan kecewa ataupun merasa sedih, namun kami tetap bersukacita ketika kami boleh bersekolah minggu bersama-sama melalui YouTube ini.
sehingga kami boleh dapat mendengarkan firman-Mu, dapat bertemu dengan teman-teman, bernyanyi bersama-sama walaupun kami di rumah. Tetap kami semangat di dalam kami bersekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin kami kakak-kakak sekolah minggu yang akan memimpin dalam cerita, dalam MC maupun ayat hafalan, persembahan. Biarlah Engkau yang akan pegang kami satu persatu sehingga kami boleh menyelesaikan acara sekolah minggu ini dengan sukacita penuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita tadi sudah berdoa, kita melalui lagu tadi pertama kita masukin gerbangnya, kita persiapkan hati kita. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita persiapkan lebih lagi hati, pikiran kita bersama-sama untuk menerima berkat Tuhan melalui kakak-kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan cerita pada pagi hari ini. Kita bersama-sama memuji Tuhan selalu. Halo adik-adik, apa kabarnya? Semoga selalu sehat ya adik-adik. Adik-adik, bertemu kembali dengan kamu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan untuk kembali kami belajar firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami agar kami boleh memahami firman Tuhan, boleh melakukan firman Tuhan dengan kekuatan yang daripada Roh Kudus. Kiranya Kau berkati Bapa di dalam kami boleh mendengarkan firman Tuhan, dan tolong pimpin Kamonik yang akan menyampaikan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tolong dong adik-adik semua mempersiapkan Alkitab kita. Adik-adik ya, ayo semuanya diambil Alkitabnya. Bacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Lukas 1 ayat 39 sampai 45. Mari kita baca bersama-sama. Maria dan Elisabet. Beberapa waktu kemudian,
berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahim. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salamku sampai kepada telingaku, anak di dalam rahim melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Demikianlah firman Tuhan yang sudah kita baca tadi ya. Adik-adik, pasti di antara kita semua dan setiap orang ingin bahagia, ingin berbahagia. Nah, ada orang loh yang bahagia karena mendapatkan nilai yang bagus. Ada orang yang bahagia karena memenangkan sebuah kompetisi. Ada orang yang bahagia karena mendapat hadiah seperti sepatu baru, seperti baju baru, atau makanan yang enak-enak. Ada juga orang yang berbahagia karena mendapat kasih sayang. Nah, adik-adik, kalau kita berbahagia hanya melulu karena mendapatkan sesuatu, wah, betapa kita adalah orang yang paling tidak bahagia. Karena kadang kita juga pernah loh mendapatkan nilai yang jelek. Benar nggak adik-adik? Kakak juga dulu waktu masih sekolah pernah juga dapetin nilai yang jelek. Kadang kita juga kalau mengikuti suatu kompetisi atau pertandingan mengalami kekalahan, kita sedih. Kadang juga kita di rumah sama mama papa, kita merasa tidak diperhatikan. Nah, adik-adik, bahagia yang dimaksud firman Tuhan kira-kira apa ya adik-adik? Yuk kita belajar dari bacaan kita tadi, Lukas 1 ayat 39 sampai 45. Menceritakan ada dua perempuan yang bernama Maria dan Elisabet. Yang jadi pertanyaan, apakah Maria dan Elisabet berbahagia? Dan apa yang membuat mereka berbahagia? Kalau dari bacaan kita dikisahkan bahwa Elisabet berbahagia karena ia mengandung pada usia yang tidak muda lagi. Tidak sampai situ saja bahagianya Elisabet, adik-adik. Elisabet sangat berbahagia karena dia didatangi Maria yang saat itu juga sedang mengandung sang juru selamat. Elisabet berbahagia karena ia dapat dekat dengan Maria, ibu sang juru selamat yang sudah lama dinantikan oleh bangsa Israel. Nah, bagaimana dengan Maria? Maria berbahagia karena ia akan melahirkan seorang juru selamat. Ia lebih berbahagia lagi karena Tuhan memakai Maria untuk mewujudkan rencana Allah bagi dunia. Dari sini kita belajar bahwa Maria dan Elisabet mereka berbahagia. Dan apa sih sebabnya mereka berbahagia? Mereka berbahagia pertama karena
Tuhan memakai mereka untuk mewujudkan kasih Allah bagi dunia. Yang kedua, mereka berbahagia karena Tuhan memakai mereka, orang yang sederhana dan lemah. Melalui kisah Maria dan Elizabeth, adik-adik kita mau belajar pertama bahwa berbahagia adalah menaati pada saat kita menaati firman Tuhan. Yang tentunya kita harus baca dan dengar setiap hari. Kedua, berbahagia adalah Tuhan memakai kita untuk mendatangkan kebahagiaan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Misalnya di rumah, kita bisa membantu mama dan papa, contohnya menjaga adik, atau membantu mama membersihkan rumah, atau menolong membuang sampah. Banyak hal yang bisa kita lakukan bersama dengan mama papa di rumah. Nah, adik-adik bisa juga kita menaati nasihat dan perintah dari mama papa. Misalkan adik-adik tuh belajar tuh harus sungguh-sungguh. Ya adik-adik ya, bukan berarti nggak boleh main, boleh main. Tentu ada porsinya. Kita nggak boleh tuh main tuh lebih banyak daripada belajar. Nah, kedua, adik-adik juga bisa melakukan kegiatan pelayanan seperti di gereja atau di sekolah minggu. Misalkan kita bisa ikut paduan suara, yang sekarang ini yang ada adalah paduan suara talenta. Adik-adik boleh tuh di situ tuh mengembangkan talenta adik-adik di dalam bernyanyi, memuji nama Tuhan. Dua juga adik-adik yang bisa jadi MC, pemusik, atau memimpin doa di kelas untuk mulai ibadah. Itu kegiatan-kegiatan yang mendatangkan kebahagiaan dan pada akhirnya nama Tuhan dimuliakan. Nah, akan mengajak kita semua nih, kakak dan adik-adik, yuk kita tetap semangat, tidak jemu-jemu untuk belajar firman Tuhan dan menaati firman Tuhan. Yuk adik-adik, sebelum firman Tuhan kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh mengajarkan kami untuk kami berbahagia saat kami boleh mentaati firman. Tolong kami Tuhan untuk setia, rajin, membaca, mendengar firman Tuhan, dan kami mohon Tuhan menolong kami untuk kami boleh mampu menaati firman-Mu. Kami juga mau Bapak Tuhan pakai untuk mendatangkan kebahagiaan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Kepada mama papa, kepada adik-adik, kepada teman-teman. Sehingga kasih Tuhan boleh mereka rasakan. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu pada hari ini. Kami mau menyerahkan Bapak untuk adik-adik ke dalam kasih-Mu. Kau memberkati mereka. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Halo adik-adik. Adik-adik, tadi kan adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang waktunya kita untuk menghafalkan ayat hafalan nih. Ayat hafalannya terambil dari Filipi 4 ayat 4. Nah, kalau sudah ketemu, kakak akan bacakan untuk adik-adik yang ada di rumah. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah
Sekali lagi ya, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Nah, bagi adik-adik, jangan lupa dihafalkan di rumah ya. Adik-adik, Tuhan sudah memberikan banyak berkat kepada kita. Nah, sekarang waktunya kita mau memberikan persembahan. Nah, buat adik-adik yang ingin memberikan persembahan, jangan lupa nanti uang persembahannya dimasukkan ke dalam amplop seperti ini ya adik-adik. Nah, kalau uangnya sudah dimasukkan ke dalam amplop, nanti minta tolong sama papa atau mama yang mengantarkan ke gereja. Atau bisa juga ditransfer ke rekening GKI Camar. Bagi adik-adik yang sudah mempersiapkan persembahannya, yuk kita mau membawa persembahan ini dengan menyanyikan lagu Beri Syukur. Nyanyi ya adik-adik. Syukur, beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang. Beri syukur, panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang. Beri syukur, panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Adik-adik yang manis, saat ini kita sudah memberikan persembahan di hadapan Tuhan. Yuk kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan yang telah memelihara kehidupan kami, memelihara kehidupan keluarga kami. Tuhan juga memberikan kami kesehatan. Tuhan juga memberkati kedua orang tua kami. Tuhan Yesus, saat ini kami memberikan sebagian dari kami melalui persembahan ini. Tapi lebih-lebih lagi Tuhan, kami mau memberikan persembahan yang hidup, yaitu jiwa dan pikiran kami. Tuhan Yesus, kiranya persembahan yang hidup ini menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan berita anugerah, cerita yang dari Tuhan melalui kakak sekolah minggu kita. Nah, sekarang apa yang menjadi responsif dari kehidupan kita? Apa imbal baliknya di dalam kehidupan kita? Dengan mendengarkan cerita tadi, kita akan menyanyikan lagu atau memuji Tuhan, rukun cinta satu sama lain. Tunjukkan, saksikan